Firman itu adalah perisai bagi orang yang berlindung kepada Allah di tengah kesulitan, kesukaran, tantangan, persoalan apapun. Kita berdoa, ya Tuhan Allah kami mau bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami terus melangkah dan terus berjalan seiring waktu di tahun 2022 ini. Terima kasih Tuhan atas kepemimpinan-Mu Tuhan bagi kami senantiasa sepanjang setahun lamanya 2021 kemarin. Dan terima kasih Tuhan kepemimpinan-Mu Tuhan mutlak adanya dan Engkau tidak pernah ingkar janji. Haleluya. Malam hari ini Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sendiri yang berkata bahwa setiap firman Allah yang akan disampaikan dan diberitakan, Allah turut meneguhkan dengan tanda-tanda yang menyertai. Dan kami telah merasakan tanda-tanda itu, yaitu lewat Roh Kudus yang telah tercurah di tempat ini, yang telah menguasai kami dan telah menguasai akan tempat ini. Dan sedemikian kami akan merasakan kekuatan Allah yang dahsyat itu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Dan terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu sebagai alat berkat-Mu. Hamba bukan lebih baik, tapi hamba hanya sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan firman Allah, supaya kemudian kami sama-sama diteguhkan, dikuatkan, kami sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkannya. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita sudah berada di tahun 2022 ya. Mungkin ini perdana saya. Jadi atas nama pribadi keluarga, selamat tahun baru dan selamat Natal. Kita masih semangat, walaupun kita ada di suasana persoalan, beban, tantangan yang terus kita hadapi. Dan saudara kasih Tuhan, hari ini banyak tema-tema yang saya lihat di YouTube tentang jangan tawar hati, jangan kecut, dan jangan takut, karena Allah menyertai dan Allah senantiasa ada beserta kita. Saudara kekasih Tuhan, tahun 2021 merupakan satu bentuk evaluasi bagi kita. Tantangan, persoalan, beban yang kita hadapi. Saudara, tentu kita bersedih oleh karena banyak saudara kita yang oleh karena COVID-19 Corona merenggut banyak jiwa. Banyak yang muncul dan dampak itu kita rasakan. Dan pertanyaannya, apakah tahun 2022 itu tetap sama atau lebih baik atau lebih daripada itu? Itu rahasia Tuhan. Malam ini saudara kasih Tuhan, saya akan bawa satu bagian firman Tuhan yang mungkin sudah pernah beberapa kali diangkat, yaitu di dalam Injil Matius pasal yang keempat, tentang pencobaan Yesus di padang gurun. Pencobaan di padang gurun, bagaimana Yesus bisa memenangkan suatu pertarungan oleh karena cobaan yang dahsyat yang dilakukan di skenario oleh sang pencoba, yaitu iblis. Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, Ia akan memberkati malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menahan engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan tersentuh pada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencoba
mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pulang di atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahan. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkata Yesus kepadanya, jangan iblis, sebab ada tertulis, engkau akan menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat yang ke-11, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara kekasih Tuhan, mungkin saudara sudah dengar beberapa tema yang mungkin juga diangkat di gereja. Saya angkat tema itu kembali kalau memang tidak salah. Menang atas pencobaan. Temanya adalah menang atas pencobaan. Saudara kekasih Tuhan, kalau membaca sepintas akan pencobaan Yesus di padang gurun, maka kita akan berpikir bahwa Yesus itu kan Tuhan. Tidak. Pada konteks ini, dia adalah Allah, tapi dia menjadi manusia. Tetapi dia diizinkan oleh Allah, dipimpin oleh Allah lewat Roh Kudus untuk menjalani suatu proses pencobaan di padang gurun oleh sang pencoba iblis. Makanya jangan kemudian itu kan Yesus Tuhan, bukan. Dia posisi saat itu adalah sebagai manusia, padahal dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Yang saya tidak mau berbicara jauh tentang dia bagaimana batu ditawar untuk bisa berubah dari roti atau dari atas bait Allah atau kemudian kemewahan dunia dan lain sebagainya ditawarkan oleh iblis. Tetapi ada 5 hal yang kemudian saya mau sampaikan di sini bagi kita semua, bahwa yang bisa menang di dalam pencobaan. Makanya tadi saya katakan begini, tantangan 2022 itu mungkin akan lebih luar biasa. Mungkin akan lebih luar biasa. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, bagi orang percaya, dia belajar daripada kisah Yesus ini, maka dia akan menang di tengah pencobaan dan tantangan persoalan apapun. Maka yang pertama di sini, supaya bisa menang di dalam pencobaan, pertandingan, kesukaran, kesulitan sebagai orang percaya anak Tuhan, maka dia harus memahami di sini bahwa dia harus butuh kepemimpinan Tuhan. Dipimpin oleh Allah. Tanpa Allah, dia tidak bisa melewati pencobaan tantangan. Maka di sini Alkitab mencatat di sini, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Tertulis bahwa Roh Kudus yang memampukan berinkarnasi, memampukan memimpin Yesus sebagai manusia, padahal dia Tuhan, untuk menjalani pencobaan di padang gurun. Kepemimpinan Allah itu sangat penting dan mutlak bagi orang percaya, bagi orang Kristen untuk berjalan di tengah tantangan dan pencobaan dunia ini. Tanpa kepemimpinan Allah lewat Roh Kudus dalam nama Yesus, sia-sia. Sehebat apapun lo punya kemampuan, kekuatan, jabatan, finansial, apapun sekuatnya, tidak akan bisa bersandar pada Tuhan Allah. Bergantung kepada kepemimpinan Allah lewat Roh Kudus. Saudara kekasih Tuhan yang saya hanya sangat-sangat riskan begini. Ini kita di masa Yesus sudah naik ke surga, kembali kepada tempat semula, posisi semula sebagai Tuhan dan Allah itu sendiri, dan dia akan datang kembali sebagai Tuhan dan Raja di atas segala raja. Tapi kemudian di masa tahun rahmat, masa anugerah ini adalah Roh Allah yang bekerja secara utuh dan sempurna untuk meneguhkan kembali setiap firman Allah, untuk kemudian kembali untuk menggenapkan setiap firman Allah. Tapi orang di sini banyak gereja, banyak pelayanan yang lupa tentang peranan pentingnya Roh Kudus. Padahal Tuhan Yesus tunjukkan di sini lewat kisah ini, skenario Allah di sini, bahwa hidup ini butuh kepemimpinan Allah lewat Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, pelayanan kesaksian akan mati. Tanpa Roh Kudus, semua gereja akan suam-suam. Orang hanya pergi sana mengantuk. Nanti pendeta tanya, dia angguk. Kalau angguk begini kan masih masuk apa? Tapi kalau dia begini berarti apa? Ngantuk. Ini persoalan. Tanpa Roh Kudus, tanpa kepemimpinan Allah, matilah sebuah pelayanan. Yesus Tuhan, dia sebagai manusia kemudian sebelumnya itu, dia sebelum masuk ke padang gurun, dia dideklarasi dulu di dalam baptisan. Dideklarasikan sebagai apa? Inilah anakku yang kukasihi. Di Sungai Yordan, dia dideklarasikan di situ. Secara tidak langsung pada saat itu, memang itu skenario Allah. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku
Tuhan yang kemudian datang ke dalam dunia. Tapi pada saat dia datang ke dalam dunia sebagai manusia, dia datang dan dia menyatakan kemuliaan dan Bapanya itu. Inilah yang anak kasih kepadanya, aku berkenan. Dan kemudian inilah proses untuk dia menjalani pencobaan tantangan persoalan itu. Saudara terkasih Tuhan, ada satu cerita kisah. Ada seorang bapak yang dia melayani Tuhan di satu daerah di Pulau Sumba. Memang pelayanan dulu. Dia sampai di sana, dia melayani orang di satu daerah yang kemudian itu ada orang jual-jual minum-minum lagu. Lagi orang mau perang. Ini dia punya kesaksian yang kita dengar. Dia bilang, saudaraku, luar biasa, saya dapat pencobaan yang luar biasa. Dia masuk di orang minum sementara minum lagu mau mabuk. Ini kalau di sini kan mau meri lah mau. Dia sampai di situ di hati mereka. Apa yang terjadi saudara? Orang ambil parang di situ, dikejar dia lari. Dia bilang ini pencobaan yang saya dapat. Saya mau tanya, itu pencobaan atau apa? Saudara, bukan. Jangan, orang lagi sementara ini dia pun gak ingat, ini sudah mati. Lupi bilang bertobat di sini tidak akan bisa, karena dia punya ini sekarang sudah mati semua. Lagi mabuk berat, Lupi cari hal. Ini bahaya. Saya bilang selesai dia kesaksian, saya bilang perbaiki itu pelayanan salah. Orang dalam kondisi yang situasi begitu jangan pergi itu sama dengan membuat mutiara ke bangun. Jangan. Sebaiknya pada posisi dia biasa baru pergi. Jangan kemudian ini pencobaan datang, tidak ada. Jangan salah ini pencobaan salah. Belajar daripada Yesus bahwa untuk bisa melewati semua tantangan persoalan, maka harus untuk kepemimpinan Tuhan. Tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus, ini saya bicara masa anugerah. Yesus akan datang yang kedua kali. Cepat atau lambat dia akan datang dan inilah waktunya. Tetapi Roh Kudus punya peranan di sini. Butuh Roh Kudus untuk sebuah panggilan dan pelayanan. Butuh Roh Kudus untuk kita menjalani tantangan dan persoalan di tahun 2022 ini. Untuk kita butuh kepemimpinan Allah lewat Roh Kudus dalam nama Yesus. Yang kedua, untuk dapat melewati tantangan, beban, persoalan, dan cobaan, bisa menang dalam pencobaan, Yesus tunjukkan di sini adalah tunduk di dalam kuasa dan hadirat Tuhan. Kalau kita baca baik firman Tuhan itu contoh, salah satu contoh yang Tuhan Yesus ada kisah di sini. Ayat yang ke-3. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat yang keempat, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini beberapa contoh yang kemudian naik ke Allah dan kemudian kekayaan kerajaan dunia ditawarkan. Ini salah satu model contoh. Apakah Yesus mau pada waktu itu tunduk di hadapan iblis? Tidak. Dia tunduk di dalam otoritas kuasa Allah, bukan kepada iblis. Banyak orang Kristen, orang percaya, banyak tunduk kepada yang namanya rayuan cara iblis. Yang sering saya bilang anak-anak muda itu berbahaya. Sering tunduk kepada karena kemolekan, kemanisan seorang gadis, ataupun karena kegantengan, keperasan seorang laki-laki. Ini yang berbahaya. Tunduk pada otoritas Allah, maka dia akan bisa menang dalam sebuah pertandingan atau pencobaan. Yang tadi adalah dia di dalam kepemimpinan Tuhan. Tanpa Tuhan dia tidak bisa. Yang berikut adalah dia tunduk dalam otoritas Allah. Dia tidak boleh tunduk kepada kekuatan kuasa iblis. Banyak orang yang kemudian kita lihat banyak orang terpaksa dia harus masuk kepada suatu penjara. Orang bilang apa? Rumah tahap, rumah apa? Porneo apa? Istilah pakai bahasa apa? Itu oleh karena apa? Banyak orang kemudian lebih tunduk kepada godaan cara iblis. Ambil ini sudah uang yang sekian, korupsi sana sini, dan kemudian kita dengar hari-hari ini kita lihat kasus yang salah satu peristiwa di Kota Kupang yang lagi heboh secara nasional bahkan mungkin dunia. Kisah seorang ibu dan anaknya yang dibantai oleh entah suaminya bolong masih ini sementara praduga, sementara masih terus diproses. Ini suatu kondisi bahwa demi untuk karena ini satu gambaran bahwa karena tidak tunduk kepada otoritas Allah, lebih kepada hawa nafsu, lebih kepada kekuatan ataupun kepada hal-hal yang bersifat tawaran itu, dia lebih untuk kemudian
dia rela untuk membantai, membunuh istrinya ataupun anaknya. Kalau memang itu benar. Yang berikut kita melihat lagi bahwa saya baca, saya ikuti, entah di surat kabar, entah juga di media sosial, di Facebook atau di YouTube. Seorang ayah rela memperkosa anak kandungnya. Atau seorang yang hari-hari ini saya muncul, seorang bapak mantu, dia memperkosa akan anak mantunya. Alasan yang ditanya, polisi tanya, alasan apa sehingga dia bisa melakukan ini? Dia bilang karena anak mantu ini terlalu seksi. Ini setan bekerja. Karena tunduk kepada hawa nafsu, tunduk kepada cara iblis, maka terjerumuslah ke dalam pencobaan itu. Karena apa? Dia tidak tunduk kepada otoritas dan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus juga kalau mau bisa sama, dia bisa tunduk. Kan saya lagi sudah lapar ini selama 40 hari, tapi tidak. Dia berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setiap yang keluar dari mulut Allah itu yang menjadi berkat. Bukan karena hawa nafsu, bukan karena kekuatan ataupun tawaran-tawaran itu. Ini menggoda. Sudah pernah dengar Ibu Biden ya dulu cerita yang masih masa itu. Ibu Biden lewat ini tukang ojek ini menggoda dia terus. Lama-lama dia bilang, menggoda. Cara menggoda begitu. Ada satu lagi saudara kekasih Tuhan, mungkin sudah pernah cerita, banyak orang ini. Jadi ini seorang penjahat yang luar biasa, dia buat bantai orang, perkosa orang, melakukan korupsi sana sini, kemudian dia ditembak, dia kasih masuk di dalam rumah sakit, dan kemudian dia punya rohnya terangkat, dibawa malaikat jemput dia, ternyata dia bawa di tempat di neraka. Dia lihat, perhatikan, ternyata di neraka ini kok ada Nicky Ardila, ada Michael Jackson. Dia bilang, oh malaikat, ini ternyata neraka ini luar biasa begini ya. Ada di sini ada Mani Cahaya. Mani Cahaya itu kayak Mani Cahaya, ada John Travolta, ada Michael Jackson, ada Nicky Ardila dan lain sebagainya. Dia bilang pulang lagi saya akan buat lebih dahsyat, kejam. Dia pulang setelah ini sembuh ceritanya, dia buat lebih kejam daripada itu. Dia ditembak satu kali di tahi mati. Kemudian malaikat yang sama berjumpa kembali dengan dia. Bahwa dia ternyata pergi neraka yang bernyala-nyala. Loh, malaikat bagaimana nih? Bulan yang lalu saya datang, ini kok ada Nicky Ardila, ada John Travolta. Kenapa sekarang saya datang ini neraka lalu terus bernyala-nyala begini? Malaikat bilang, bulan yang lalu itu bulan promosi, ini bulan kenyataan. Saudara hati-hati di sini. Banyak orang Kristen, orang percaya terjerumus. Banyak, jangan siapa saya ngomong pejabat. Banyak hamba Tuhan kita banyak bisa saja terjerumus. Hati-hati, saudara kekasih Tuhan, penyalahgunaan tentang orang yang begini. Karena kuasa roh bekerja, satu kekuatan roh bisa menyatu antara saya misalnya dengan Tante Puri begini. Tapi kemudian itu karena kekuatan roh bekerja, ada kesatuan roh. Tapi karena kita cenderung kepada takut kepada cara iblis, maka dia bilang ini akan timbul seolah-olah saya menarik Tante Uhuri dan Tante Puri juga menarik dengan saya. Ini bahaya sih. Banyak terjerumus, banyak orang, contoh di satu daerah saya tidak sebut. Itu dia punya persekutuan doa seperti ini. Tapi kemudian dalam fisik berdoa datang bilang begini, lumpung laki yang lumpung laki setua. Dia bilang begini, lumpung laki yang muda itu di sana. Itu fisiknya begitu. Terus yang ini dia punya suami yang di sana. Ini hancur. Saudara, satu cerita yang mungkin saya sudah pernah angkat. Itu seorang pengurus besar persekutuan roh di satu daerah. Hebat orangnya kalau dia sudah meninggal. Mungkin sudah meninggal atau sudah gila dibawa ke satu daerah. Itu dia khotbahnya, orang penjual obat itu juga kalah. Ataupun kita yang bilang khotbah, bilang pakai urapan puasa, fasih dalam khotbah, berbahasa lidah juga kalah dari dia. Tapi satu ketika terungkaplah buah daripada pelayanan itu sendiri. Dia pilih kesal dengan orang-orang di sana. Saya harus ngomong daerah di Alau sana, dia kesal begini. Saya butuh orang pelayanan dan dia mulai terjemahkan Alkitab buah sulung.
bos sulung itu kasih anak-anak nona. Jadi orang tua beberapa kasih anak nona 3 orang, kalau tidak salah 3 orang. 3 orang dan kemudian dia bawa. Kami di Kota Kupang waktu itu saya masih ikut pada seperti ini. Kemudian apa? Dia khotbah begitu sangat luar biasa dahsyat. Orang akan terhipnotis dengan khotbahnya yang dahsyat. Tapi rupa-rupanya saya perhatikan kemudian dari kaca. Saya ini orang waktu itu kalau orang bisa belum bertobat betul dalam persekutuan. Saya dari kaca sana saya perhatikan. Pada waktu dia berdoa, doa Al-Taqor, Bapa di dalam nama Yesus, haleluya. Minta maaf dia dekati nona begini. Dia dekati nona begini. Bapa di dalam nama Yesus, dia melalui begini. Bapa di dalam nama Yesus, haleluya. Saya perhatikan di sana. Oh ini bahaya di orang ini. Saya kasih tahu hamba Tuhan senior, ini setan ini. Dia orang bilang begini, lu sampai berdoa malu lihat orang. Kita buktikan. Menjelang beberapa waktu kemudian ditangkaplah oleh polisi. Ternyata 2 bulan, 3 bulan setelah saya sampaikan itu, ditangkap oleh polisi itu dimuat di pos Kupang. Ternyata di dalam perayaan setelah dia safari keliling di Kota Kupang, dia malam tinggal di kos-kos begini. 3 nona yang dibawa dari daerah itu, dia kasih tahu bahwa harus ada perayaan kasih. Dan kemudian mereka akhirnya dia malam bergigit. Dan 3 bulan kemudian ternyata 3-tiganya hamil, mengandung. Inilah satu cara pekerjaan iblis yang kemudian dia tergoda dan kemudian disinilah jatuhlah dia. Dia tidak anak atas penggoda pencobaan, tapi justru dia sendiri tergoda. Ini yang kemudian. Dan kemudian saudara kasih Tuhan, dia sendiri yang kemudian gila dan dia bakar Alkitab itu sendiri. Injak Alkitab dan dia bakar sendiri. Dan akhirnya istri dan anaknya kembali ke daerah dari tempat, bukan di daerah sini tapi di daerah Maluku. Ini satu hal yang membuat bahwa apa? Orang cenderung adalah dia tidak hidup untuk bagaimana dipimpin oleh Tuhan, tetapi dia ataupun dia hidup dalam otoritas tapi tergantung kepada dia punya kemampuan. Akhirnya kekuatan iblis itu bekerja, dan ini yang kemudian dia jalan. Saudara kasih Tuhan, hal yang ketiga, supaya orang bisa menang dalam pencobaan, bisa melewati tantangan, bisa melewati persoalan yang ada, menjalani hidup ini. Yang ketiga, kalau kita baca sesuai dengan konteks bacaan kita firman Tuhan ini, yaitu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Firman itu adalah kekuatan Allah. Kalau Roma 1 ayat 16 ya, Injil itu adalah kekuatan Allah. Itu Rasul Paulus angkat itu firman. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kalau kita baca juga di dalam Amsal 30 ayat yang kelima, firman itu, semua firman itu ada bagikan perisai bagi orang yang berlindung kepada Allah. Jadi kalau dia punya kesukaan merenungkan firman itu siang dan malam, itu sebuah perisai bagi dia untuk dia tidak bisa terkecoh dengan segala macam strategi dan cara iblis. Tapi kalau dia punya ceritanya hanya sinetron, nonton film sinetron, terus kemudian baca buku novel dan lain sebagainya, ini berbahaya. Ini satu potensi untuk cara iblis bekerja. Tapi kalau kesukaan dia adalah siang dan malam merenungkan firman Tuhan itu, maka ini satu kekuatan. Yosua pada saat mau melanjutkan estafet kepemimpinan untuk menuju tanah Kanaan, Tuhan Allah memberikan satu perjanjian kepada dia. Kalau kita baca Yosua pasal 1 ayat ke-8, perkatakan firman Tuhan di siang dan malam, renungkan itu supaya apa? Kamu berhasil, kamu bisa sukses dan kamu bisa menang. Tanpa firman maka tidak akan bisa. Firman itu sebagai satu kekuatan yang dapat merubah cara berpikir kita. Firman itu akan merubah hati kita untuk menjadi lebih baik dan kemudian memampukan kita. Itulah satu kekuatan. Saudara kasih Tuhan, karena kalau orang begini kita terlalu mendewakan, ini saya Alkitab ini sudah kumal. Saya di rumah beberapa waktu itu anak-anak ada nona. Itu saya setiap kali malam itu kalau tidur, sering karena musim-musim sekarang panas, tidur di lantai. Itu kekuatan-kekuatan roh di daerah-daerah sekitar situ itu masih bekerja. Malam saya tidur, saya diganggu sana sini segala macam. Saudara kasih Tuhan, saya
Bukan, ini adalah tulisan yang mati. Tulisan yang mati di sini. Tapi di dalam isinya ini kekuatan yang dahsyat. Saya tidur saudara, dengan iman saya percaya Tuhan, saya letakkan Alkitab ini di samping pembaringan saya, di sebelah kepala. Alkitab ini saya taruh. Saya mau uji. Benar adalah firman yang tertulis adalah kekuatan Allah yang sebagai perisai bagi saya. Saya taruh di samping ini. Saudara kasih Tuhan, apa yang berapa malam saya nyaman tidur, bangun damai sejahtera terus melingkupi saya. Jam-jam pagi bangun, jam 4-5 tidur, bangun penyembahan yang doa. Karena apa? Di dalamnya adalah kekuatan Allah. Perisai yang melindungi saya dan saudara. Setan itu paling takut begini. Saudara kalau di kios, datang yang saya pernah cerita, orang datang itu dengan tunjuk bajingan sana sini, dengan minta maaf, gua udah kok kacat sini sana sini. Isya rokok sumur begini. Saya satu kali sering baca kitab di kios, saya taruh yang kitab di depan pas ini. Di sini kaca begini, saya taruh di sini. Tanpa dia sengaja saudara, dia sentuh, dia mau taruh tangannya begini. Pegang di Alkitab, kaget dia begini. Saudara itu membuktikan bahwa saudara ini hanya tulisan yang mati, kuman, tetapi kekuatan yang maha dahsyat di sini. Sehingga Rasul Paulus mengatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Karena Injil itu adalah merupakan bagian daripada Yesus Tuhan. Karena dia adalah firman Allah yang hidup yang telah menjadi manusia. Makanya ini Injil firman Allah punya kekuatan yang sangat dahsyat. Makanya tadi saya contoh, Yosua bisa dapat merebutkan Kanaan bersama bangsa Israel kalau dia berjalan menurut firman Tuhan, ataupun dia harus merenungkan firman. Itu satu kekuatan. Saudara kasih Tuhan, tanpa firman kita tidak bisa buat apa-apa, saudara. Tanpa firman kita tidak bisa. Maka saya buka setiap saat, ulang terus baca, renungkan terus kita renung. Secara manusia kita akan punya kekurangan, tetapi kita terus hidup di dalam merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Sehingga bangsa Israel itu mereka betul-betul, bangsa Yahudi itu benar-benar mereka punya satu pegangan betul tentang bagaimana pegangannya firman. Dihafal betul tentang hukum-hukum Taurat. Saudara mungkin orang kalau baca sepintas Tuhan Yesus ini, di sini betul kita baca cerita kisah di sini. Ini bukti bahwa Tuhan Yesus itu sangat, dia menunjukkan Yesus sebagai manusia, tapi dia belajar terus tentang firman. Kalau kita lihat penggalan cerita sejarah kitab ini kan umur sampai 12, setelah itu 12 sampai dengan usia 30 kan Yesus seolah-olah hilang. Padahal kalau kita buka sejarahnya, itu Yesus ikut pendidikan, belajar sejarah, belajar pendidikan seperti biasa. Pendidikan ala Yahudi itu begitu keras. Hafal itu hukum Taurat segala macam sampai usia 30. Benar dia siap untuk orang yang baik, untuk menjadi seorang penginjil hebat, menjadi seorang pemberita hebat. Yesus menunjukkan dirinya sebagai dia tunduk dan takut. Dia taat pada waktu dia sebagai manusia. Taat kepada Bapanya, padahal dia adalah Allah itu sendiri yang telah menjadi manusia. Untuk apa? Dia belajar akan kebenaran firman Allah. Sehingga pada saat malam dengan iblis, dia hanya dengan firman Allah. Karena dia hafal betul firman Allah. Kalau kita baca itu yang bagian-bagian firman Tuhan ini, kita temukan di sini bahwa iblis itu tahu betul. Sampai perkataan iblis bilang begini, ada tertulis tentang engkau. Iblis tahu siapa Yesus, tapi dia mau mencoba, tapi tidak bisa, karena ada kekuatan firman Allah di dalam diri Yesus. Yang berikut tadi adalah melakukan firman itu. Kalau kita sudah merenungkan, melakukan firman itu. Tanpa firman itu di dalam kita lakukan di dalam hati kita, terbentuk hati kita, maka kita tidak bisa, kita akan orang tergoda. Akan tergoda. Banyak orang terjerumus ke dalam satu kehidupan yang kemudian hal-hal yang tadi saya gambarkan tadi, korupsi, pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya, pembantaian, narkoba dan lain sebagainya. Itu karena apa? Tadi sudah tidak mengandalkan Tuhan, di dalam kepimpinan Tuhan, tidak tunduk dalam otoritas Tuhan, tidak lagi merenungkan firman Tuhan, hidupnya apalagi tidak melakukan firman Tuhan secara benar. Tidak melakukan sama sekali, maka ini banyak orang terjerumus. Saudara ingat, ini di masa akhir zaman. Ini waktu masanya untuk orang kembali. Kenapa kita berdoa seluruh dunia? Kenapa supaya ini apa?
Sebenarnya Tuhan terlalu sanggup untuk dia dalam tempo sedetik. 2 orang percaya itu kan besar kuasa. Kenapa Tuhan bisa tidak angkat ini virus corona dalam tempo sedetik? Terlalu mudah. Roti dia bisa, batu dia bisa ubah sebagai roti, terlalu mudah. Tetapi Allah seolah-olah membiarkan itu supaya apa? Inilah otoritas kedaulatan Allah. Siapa yang tunduk kepada otoritas Allah, maka dia itu yang diselamatkan, dia akan hidup. Kita hidup di dunia ini akan mengalami pencobaan, tantangan, persoalan itu. Tuhan Yesus tunjukkan itu semua. Tapi dia menang atas pencobaan itu dan kalahkan pencobaan itu. Bukti yang paling luar biasa adalah dia rela mati di atas kayu salib bagi saya dan saudara. Itu bukti bahwa dia menang atas pencobaan itu semua. Dia taklukkan itu semua. Juga sampaikan bahwa pada saat dia disalibkan di sana, dia tunjukkan bahwa matinya sebagai manusia di atas kayu salib, tapi kekuatan ataupun keilahian Allah itu di dalam dirinya. Bukti adalah dia omong kepada seorang penjahat, hari ini pun juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Siapa yang diketemukan di mana nabi siapa ataupun orang siapa yang bisa berani seperti itu? Hanya Yesus bisa mengerjakan demikian. Karena apa? Dia adalah Allah, Tuhan. Matinya disalib, Allah mati sebagai manusia, tapi Allah itu hidup dalam dirinya, sehingga dia bilang begini, hari ini pun juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yesus Tuhan luar biasa. Tapi dia menjalani pencobaan ini hanya sebagai manusia, untuk dia melewati ini semua, supaya menunjukkan bahwa apa? Kalau dia sudah menang akan kuasa kekuatan iblis, godaan iblis, maka saya dan saudara juga pasti akan menang. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus sebelum naik surga kan dia sudah berkata, itu firman yang dahsyat ya. Matius 28 ayat 20 bagian B ya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, sekarang kita semua melihat Tuhan Yesus, tidak kok? Lihat gambarnya itu, orang lukis. Buktinya apa? Dia ada sedang bekerja lewat apa? Kuasa dan otoritasnya. Dia duduk di sana dalam pangkuan, digambarkan ibarat sebagai pangkuan di pangkuan bapaknya. Padahal di sana berbicara tentang kedudukan dia yang tinggi sebagai Allah di sana. Dia memerintah di sana untuk menolong saya dan saudara. Aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itu bukti tanda penyataan saya dan saudara. Kuasa dia di sana, surga, tapi dia memerintahkan. Kalau dia pakai dulu, kalau Yesus yang dulu seperti yang manusia, mungkin hanya di Israel saja bisa selamatkan. Contohnya, misalnya di sini, saya butuh misalnya jodoh, di seluruh dunia sedang butuh jodoh. Tapi dia ada yang sama di tahtanya, dia yang sama dia jawab sesuai dengan apa yang betul kebutuhan dia, sesuai dengan firman, maka dia jawab. Contohnya itu tanda bahwa kuasa dia yang luar biasa. Tapi dia menjalani yang tadi kita baca konteks bagian firman Tuhan sebagai manusia. Maka kemudian apa? Kita harus melakukan firman Tuhan secara benar. Pencobaan tentang kita bisa lewati hanya dari tadi dengan firman Tuhan. Coba kita baca di dalam Wahyu 3 ayat 10. Ayat 10, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Itu gambaran jemaat Philadelphia, jemaat yang takut Tuhan. Mereka punya kelemahan sana sini, tetapi mereka pegang kepada firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Yesus yang Alfa dan Omega itu, maka Yesus memberikan jaminan. Lambang itu adalah orang percaya. Dia memberikan jaminan bagi kamu yang menurut firman-Ku dan tekun menantikan aku, maka kamu akan dilindungi dari segala pencobaan yang melanda seluruh dunia untuk mencobai mereka di bumi. Itu jaminan, itu firman yang memberikan jaminan bagi saya dan saudara. Yang tadi saya bilang, yang penting renungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, terus berdoa, dan kemudian kita terus hidup dalam melakukan firman Tuhan. Maka kita akan mendapat banyak perlindungan, kekuatan. Yang terakhir, Bapak Saudara kasih Tuhan, tetap percaya dan berharapan pada Yesus. Jangan lari daripada kehendak Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita baca baik-baik firman Tuhan itu, Yesus sampai dengan terakhir, pada akhirnya dia tetap berkatakan kepada iblis, hanya kepada Allah saja yang kau harus sembah. Memberikan satu pesan bagi saya dan saudara bahwa hanya kepada Dia Allah yang kita sembah. Dia Yesus Tuhan yang kemudian yang akan datang kedua kali, Dialah yang harus kita sembah.
jangan pindah ke lain hati. Jangan sampai karena makan kawin mawin dan lain sebagainya, persoalan makan minum, persoalan finansial, akhirnya kita bisa pindah ke lain hati. Ini hati-hati, ini masa kerjaan. Sekarang mereka-mereka yang bikin malu orang Kristen di sana-sana bilang jadi pendakwa hebat. Sekarang apa? Mulai suam-suam. Mau kembali ini gengsi mati. Karena apa? Sutemukan sana sini. Lu cari di mana segala ajaran Alkitab apapun, lu tetebenge segala macam ini kebenaran firman Tuhan, iman, kebenaran Alkitabnya orang Kristen, kebenarannya mutlak. Tidak ada satupun, hanya Yesus Tuhan. Akan datang yang kedua kali, tidak yang lain. Amin. Dan orang akan yang datang yang dari nabi-nabi semua itu akan datang dan semua akan melihat dia di sini. Hanya dia, hanya Yesus satu-satunya. Tidak ada yang lain. Amin. Makanya semua orang sekarang mau datang masuk juga mau gengsi, tapi tidak pada waktunya Tuhan buka itu semua. Yang penting sekarang bagi kita orang percaya, orang Kristen ini yang harus itu jangan sampai kita tergoda. Banyak terakhir saya mau katakan di satu daerah dulu mayoritas orang Kristen di satu daerah ini di NTT saya tidak sebut namanya, tapi sekarang orang bangun satu wilayah pesantren salah satu terbesar. Oleh karena apa? Hanya sesuap nasi, kawin mawi. Hanya lihat ini datang, dombawa datang, pakai nona dengan rok mini yang lihat paha putih segala macam, lihat tergoda. Ini yang masuk. Yang tadinya nama dia ini Lukas, ini Panoe, sekarang juga Muhammad. Ini bahaya. Ini bahaya sudah. Ini bahaya tergoda. Oleh karena apa yang tadi saya lihat? Karena dia orang bilang putih, mulus, kemudian mulai terpengaruh dengan harta, segala macam, orang bisa menyangkal Yesus. Makanya hati-hati dikisahkan bahwa jangan sampai seperti Esau, dia menjual hak kesulungannya anggap remeh. Pada waktu dia meraih kembali, mereka tidak akan bisa lagi. Inilah saatnya waktunya untuk kita menentukan untuk kita bisa hidup memenangkan pertempuran ini hanya pada Yesus Tuhan. Dialah satu-satunya juru selamat yang akan datang yang kedua kali. Baik, kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Kita bersyukur atas segala kasih karunia Tuhan, bahwa orang yang bisa menang atas pencobaan, bisa menang di dalam tantangan persoalan hidup, bisa melewati itu semua kalau sekiranya dia mau bergantung, mau dipimpin oleh Allah, oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan lewat Roh Kudus di masa anugerah ini. Yang kedua, bahwa dia harus tunduk di dalam otoritas dan kuasa Allah, bukan kepada cara-cara iblis, bukan kepada konsep-konsep ataupun doktrin-doktrin apapun, buatan cara manusia ataupun karena hawa nafsu dirinya, tapi tunduk pada otoritas Allah. Maka dia akan menang di dalam pencobaan dan tantangan persoalan apapun. Yang berikut, bahwa dia bisa menang dalam pencobaan kalau dia mau menjadikan firman Tuhan sebagai satu makanan rohani yang terus dikenyangkan, yang terus mau dia makan, dia mau terus merenungkan itu pagi, siang, sore, dan malam. Ini kekuatan yang memampukan dia untuk boleh dapat melewati tantangan pencobaan yang ada. Dia terus kemudian harus melakukan firman Tuhan ini, pertobatan, kekudusan, hidup yang benar, yang berkenan, yang kemudian itu layak di hadapan Tuhan. Dia akan bisa melewati badai tantangan ini. Yang berikut, bahwa dia terus harus hidup mau bersandar pada Yesus Tuhan, karena dialah juru selamat dunia satu-satunya. Dialah Allah Tuhan yang telah menjadi manusia. Karena dia sebagai manusia, dia menjalankan semua amanat panggilan Bapa Allah Tuhan, rela mati bagi saya dan saudara di atas kayu salib. Tapi kemudian dia menunjukkan dirinya sebagai Allah yang dia menyatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya.
penyertaan Yesus senantiasa bagi saya dan saudara. Haleluya. Mari kita berdoa untuk kita mensyukuri akan firman Tuhan. Satu bagian anugerah kisah yang luar biasa yang Tuhan Yesus telah tunjukkan. Yesus telah menunjukkan diri sebagai manusia, menang atas pencobaan dalam hal dia menjalani semua. Kalau dia telah menang atas pencobaan, saya dan saudara juga menang atas pencobaan dan tantangan. Apapun itu, kita hidup di dunia, kita menjalani, kita pasti menang, memperoleh kemenangan. Ya Allah ya Tuhan kami mau bersyukur atas firman Tuhan yang sangat luar biasa bagi kami. Berdoa bagi kita semua. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur sebab Engkau hadir di tempat ini. Engkau ada bersama-sama dengan kami Allah Roh Kudus. Yang hamba percaya bahwa firman yang disampaikan firman yang hidup, firman yang memberkati setiap kami, firman yang menyembuhkan setiap kami Bapa, firman yang memberi pengharapan yang pasti kepada kami, firman yang menyelamatkan kami dari segala keterpurukan kehidupan ini, untuk hormat dan kemuliaan bagi Yesus, Raja di atas segala raja, yang telah mengalahkan maut dan memberikan kehidupan yang berkemenangan kepada kami, orang yang percaya kepadamu, sehingga kami menjadi orang yang diberkati di tengah-tengah pergerakan zaman ini, orang yang memenangkan segala peperangan di dalam segala percobaan dalam kehidupan ini Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu, pengurapan dan kuasa-Mu semakin mengalir ke dalam kehidupannya ya Tuhan, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan lewat pelayanan hamba-Mu, banyak jiwa yang ditolong dan diberkati lewat pelayanan hamba-Mu. Dan nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang agung, kudus, mulia, besar, dahsyat dan hebat itu diagungkan, ditinggikan, khususnya di dalam persekutuan ini Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami yang ada di sini Tuhan, dalam seluruh perjalanan kehidupan kami Allah Roh Kudus. Engkau tolong beban apapun, masalah apapun yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar kepada kami semua. Engkau memberikan kepastian untuk meraih kemenangan kepada kemenangan yang lainnya kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan persekutuan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Visi dan misi daripada persekutuan ini hamba serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa Surgawi. Tolong persekutuan kami Tuhan, tolong jiwa-jiwa yang ada di dalamnya, yang hadir pada malam hari ini maupun yang tidak hadir pada malam hari ini Bapa. Engkau tolong dalam persoalan apapun, di dalam masalah apapun, Engkau yang berkata, marilah kepadaku kamu yang terbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau memberikan kelegaan kepada kami semua yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengalahkan segala pencobaan demi pencobaan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Hamba juga menyerahkan Tuhan, hamba-Mu yang memimpin persekutuan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berikan hamba-Mu hikmat dan pengertian, berikan hamba-Mu wibawa-Mu, kuasa-Mu, Roh-Mu menaungi hamba-Mu ya Bapa Surgawi, sehingga hamba-Mu mampu melihat segala pencobaan demi pencobaan yang ada di dalam persekutuan ini.
Halangan demi halangan yang ada dalam persekutuan ini. Persekutuan ini menjadi persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, dan banyak jiwa yang ditolong lewat persekutuan ini dalam pelayanan daripada hamba-Mu, di dalam kepemimpinan daripada hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan gereja-gereja ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan kesatuan gereja-gereja ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Pemerintahan yang ada, khususnya di dalam Kabupaten Sika ini, Engkau memberkati kabupaten ini Bapa Sorgawi. Memberkati Bapak Bupati bersama dengan seluruh jajaran yang ada. Abri Tuhan memberkati mereka semua yang berjaga-jaga di dalam bangsa dan negara ini Bapa di sorga. Yang kami percaya ada nama Tuhan yang menaungi bangsa dan negara kami, kota kami, Maumere yang kami cintai. Kabupaten Sika ini menjadi kabupaten yang diberkati oleh Tuhan, yang di dalamnya ada pujian, ada penyembahan, ada pengagungan kepada Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang namanya Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Sebentar lagi kami akan memberi persembahan. Tuhan memberkati persembahan yang ada. Biar nama Tuhan dipermuliakan di dalam pekerjaan-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.